Hi, welcome back to my channel. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu teman saya. Dia adalah ibu rumah tangga. Beliau sudah join di AFC ini kurang lebih berapa bulan ya? Sekitar 1 tahun join. 1 tahun ya, 1 tahun. Ceritanya nih banyak banget jadi inspirasi. Kemarin kita ada acara NDO dan kita hari ini akan lebih personal, tanya-tanya dari Christine gimana sih awal mulanya sebelum dia join di bisnis AFC ini, perjalanan hidup dia seperti apa. Boleh ceritain sedikitin sebelumnya tuh waktu belum join di AFC tuh ada pergumulan apa sih sebenarnya, maksudnya entah itu masalah finansial atau apapun kan. Kalau yang waktu itu lu cerita ya ke saya kan waktu itu kan ya itulah ada masalah finansial juga dan lain-lain. Nah, boleh cerita nggak sih sebenarnya dulu itu sebelum di AFC tuh keadaan ekonomi keluarga tuh gimana, Tin? Ya, jadi waktu itu saya lagi menjalani satu bisnis networking juga. Udah menjalani sekitar 11 tahun. Tapi kan namanya bisnis pasti ada naiknya ada turunnya. Karena bertepatan lagi punya anak lagi yang kedua, dan itu masih belum setahun ya waktu itu, otomatis kecepatan bisnisnya melambat. Nah, dengan kondisi melambat ditambah suami lagi kena sakit seperti syaraf kejepit. Jadi kalau orang biasanya penyakit atlet kena sciatic sampai nyaris nggak bisa jalan waktu itu. Jadi bertubi-tubi dari hamil, suami sakit nggak kerja hampir sekitar 2 tahunan, terus kondisi punya anak yang pastinya lebih sulit bergerak cari uangnya, otomatis keuangan lagi hancur-hancurnya tuh. Berarti waktu itu kalau suami nggak kerja, artinya Christine yang itu dong, maksudnya sebagai kepala rumah tangganya, dalam arti maksudnya yang cari uangnya, tulang punggungnya ya. Ya, bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Jadi harus cari uang buat, karena waktu itu suami nggak kerja dari saya hamil 3 bulanan, berarti saya harus mulai mikirin cari uang buat biaya melahirkan. Plus harus bayar utang. Jadi dari selama suami kerja pun saya masih punya utang, karena di bisnis saya yang sebelumnya terkadang kita harus nutup sesuatu yang harus punya modal lah gitu. Dan itu tuh lumayan besar, ditambah dari sebelumnya, karena saya masih punya utang yang sekitar 20 tahunan yang lalu. Utangnya utang apa aja? Kok bisa punya utang gitu? Pertama utang yang karena namanya kita mau berjuang hidup lebih maju, mau bisnis, adalah kejeblos salah bisnis, salah investasi, salah ngemodal, ketipu orang beli nggak bayar. Itu saya ngalamin semua. Jadi saat saya suami nggak kerja, itu saya udah menanggung utang sebelumnya yang harus saya bayar juga. Dan ditambah ketika saya mau berjuang seperti apapun, namanya lagi punya anak dan dari hamil dan punya anak baby, itu kan nggak mudah, nambah utang baru lagi. Jadi saat itu kayaknya udah jatuh ketimpa tangga gitu rasanya, udah kayaknya nggak habis-habisnya masuk dalam utang. Siapa sih yang mau punya utang? Nggak ada yang mau, termasuk saya. Tapi kondisi memaksa seperti itu sampai akhirnya saya waktu itu berjuang berbagai cara, karena di bisnis yang networking ini lagi nggak bisa diapa-apain karena susah pergi keluar, susah ketemu orang. Akhirnya apapun yang saya bisa kerjain dari rumah, mulai dari jualan buah, saya ngalamin juga yang namanya jual buah itu ada lika-likunya. Ya akhirnya sekarang cuma bisa ketawa ya. Dulu 1 kilo paling ngambil berapa ribu, maksimal 5.000. Nggak taunya si emang Gojek itu bisa bukan ini, pokoknya yang driver online itu ternyata kayaknya dimakan tuh buahnya sama 4 macem, 1 kilo isi 4, kebayang, pokoknya dikurangin ya, diambil saya harus gantiin. Nah, terus banyak lah cerita-cerita yang lucu. Sekarang hanya jadi kenangan, tapi waktu itu tuh ngalamin air mata gitu, karena nyari 5.000, 10.000 dibelain, tapi seperti itu terus dikomplain ya, customernya komplain ya. Customernya nimbang kok kurang gitu, terus jualin segala macam lah, apapun yang bisa jadi uang. Dan kebetulan suami saya
pinter masak, jualan nasi goreng waktu itu. Apapun caranya yang penting laku. Pokoknya waktu itu konsepnya udah bukan lagi kita memilih mana yang mau dikerjain, mana yang enggak. Tapi apa yang bisa jadi duit itu akan saya kerjakan. Bukan masalah saya suka atau nggak suka. Siapa sih yang suka ngerjain kayak begitu gitu. Saya kerjain dan sampai suatu hari kita ketemu ya. Nah, cuma sampai perjalanan kita ketemu ya sebenarnya memang kita sama-sama temennya dari owner ya, dari Pak Ernest. Saya pernah ditawarin 3 tahun sebelumnya, tapi saya menutup diri, menutup hati, merasa udah zona nyaman, males memulai yang baru. Kayaknya ngerasanya lelah gitu. Kayaknya otaknya udah lelah, fisik juga udah lelah untuk harus ngejar-ngejar lagi nyari-nyari. Tapi kenapa saya bisa waktu itu berpikir dan berkata bahwa kita ini terpilih, bukan kita yang memilih AFC. Karena saya setelah review lagi, ya seperti itu. Kalau saya nggak terpilih, hari ini saya tetap nggak akan ada di sini kok. Saya yakin 1000% saya nggak ada di sini. Tapi karena memang saya terpilih, akhirnya walaupun saya udah nolak, kadang-kadang kalau sekarang mikir kurang ajar juga ya yang saya tolak tuh ownernya loh. Terus sampai akhirnya kita ada reunian ketemu sama Kobudi kan gitu. Tapi hati itu masih belum kebuka. Sampai ketemu sama Cici juga kan. Waktu itu gak sengaja ya kita cuman mau ngobrol, ternyata ngobrolin ini. Dan kalau saya tahu persis mau di prospek mah pasti udah menghindar. Karena saya anti di prospek, gak ada yang berhasil lah janjian untuk prospek saya. Cuman ya itu karena terpilih ya. Ketika saya dengar ceritanya Pak Ernest, visi misi kemanusiaannya itu di situ malah yang tersentuh. Walaupun saya butuh uang, saya bisa pastikan kalau ada yang prospek saya bonusnya gede, produknya bagus, saya tetap tutup mata kok gitu. Walaupun saya saat itu uangnya nggak banyak, bonus yang saya dapat nggak banyak, saya tetap tutup mata. Tapi ketika saya tersentuh rasanya mungkin ya itu karena terpilih ya, mungkin jadi ada sesuatu yang kalau ini apa ya istilahnya terbuka hatinya, mendapat hidayah gitu ya untuk mencoba. Nah waktu itu dengan hutang saya sangat besar ya buat saya. Mungkin kalau pengusaha mah itu nggak besar gitu. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga, utang saya itu saya sempat takut untuk menuliskan hutang itu. Adik saya dari accounting pernah mau bantu saya ngelis utang, tangan saya gemeteran kok, nggak berani ngitung karena hati kecil saya berpikir nggak akan bisa lunas seumur hidup juga. Hari itu saya udah di titik putus asa, berpikir nggak akan pernah bisa lunas. Makanya waktu ketemu Ci Silvi ditawarin produk ini, bisnis ini, saya cuma nanya, kalau memang ini buat saya, goal saya bukan beli rumah, beli mobil atau yang lainnya, bukan untuk ganti mobil, bukan untuk sesuatu yang kemewahan, hanya untuk satu ya, mungkin masih ingat ya, saya cuma bilang kalau ini bisnis benar buat saya, bisa nggak bayar utang, bisa nggak melunasi hutang saya, cuman itu aja. Karena saya tahu hidup dengan hutang itu bukan sesuatu yang benar gitu, dan saya pun nggak pengen hidup dengan tenang. Saya nggak mau mewariskan hutang untuk anak saya gitu. Siapa orang tua yang mau mewariskan hutang gitu. Dan akhirnya saya coba bergabung. Jadi dengan kondisi minusnya ya udah 3 digit yang cukup besar buat saya gitu, dan nggak disangka-sangka dengan, kalau boleh ngomong berlebihannya ya, menjalaninya awal-awal dengan darah dan air mata ini. Tapi akhirnya ternyata terjadi sesuatu. Gitu. Tin boleh nanya nggak, agak mundur sedikit, sebenarnya waktu join di Business Network itu selama 11 tahun, apakah maksudnya di situ posisinya memang tidak menjanjikan, dalam arti gini, posisi Christine pada saat itu memang maksudnya memang levelnya memang tidak menjalani secara serius atau gimana, kok sampai istilahnya kok kayak nggak ada hasilnya misalnya, maksudnya di titik mana sih gitu, maksudnya apakah memang kurang fokus di sana itu sampai istilahnya tidak ada hasilnya, maksudnya hasil yang signifikan ya, hasil pasti ada. Nah, boleh tahu nggak sih gitu, sebetulnya gimana perjalanan yang di sana itu, apakah Christine kurang kerja keras nih? Aduh, ini pertanyaannya setajam silet ya. Saya mendengarnya aja langsung gemeteran nih menjawabnya. Takut salah jawab. Cuman begini, basically saya sangat mencintai perusahaan tersebut. Bayangin ya, 11 tahun kayak kita punya anak saja yang gede masih 7 tahun, kita udah sayang banget, udah cinta banget gitu ya. Itu kan 11 tahun bukan waktu yang singkat.
Dan di sini saya ngomong dalam kondisi gini loh, saya tidak mau menjelekkan, saya tidak mau membandingkan, tapi saya mau bicara dengan start awal bahwa perusahaan yang sebelumnya saya jalani merupakan bagian a part of my life gitu. Perusahaan tersebut bagian dari hidup saya yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup saya dan membentuk saya, mendidik saya sampai saya ada hari ini gitu. Saya merasa perusahaan ini berjasa sangat besar untuk apa yang saya dapatkan hari ini di sini. Jadi perlu teman-teman ketahui, kalau kita pindah perusahaan jangan pernah ngejelek-jelekin, jangan pernah underestimate, karena tanpa mereka pun kita nggak akan ada hari ini gitu ya. Nah, kalau mungkin ditanya kenapa saya di sebelumnya begini dan begitu, apakah perusahaannya ngasih, kalau mau nanya lebih tajam lagi, apakah perusahaannya pedit gitu, nggak bisa ngasih bonus gede? Enggak gitu ya. Apakah saya kurang kerja keras? Sangat kerja keras gitu ya. Tapi kenapa enggak ya? Balik lagi ya, setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing, punya aturan sistem masing-masing, dan kita harus ikuti semua di mana kita bernaung gitu. Sama seperti kita bekerja di perusahaan A, aturannya A sampai Z. Semua pasti ada plus minus, ada yang lebih, ada yang kurang. Saya tahu sampai hari ini nggak ada satu perusahaan yang sempurna. Even kita di AFC seperti ini, saya bilang AFC nggak sempurna, betul ya, karena nggak ada lah yang sempurna. Tapi tinggal seberapa besar toleransi yang bisa kita kasih, dan kita bicara soal momen dan season. Saya cuma merasa begitu, karena apa? Saya pindah ke sini pun bukan karena sepenuhnya keinginan saya, tapi seperti apa ya, saya bisa bicara takdir yang menentukan saya ada di sini gitu, dituntun ya, atau dituntun sampai yang saya ya udah ada di sini natural. Karena awal-awal saya pindah ke sini, kalau boleh ngomong honestly, saya broken heart kok gitu, kayak harus mutusin pacar pertama gitu, 11 tahun gitu. Terus terang seperti itu, benar-benar gitu saya rasain berat, itu broken heart gitu, berat, karena teman-teman rekan-rekan kerja itu udah seperti keluarga, udah seperti sahabat keluarga yang sama-sama maju. Bahkan saya di satu titik berharap saya udah nggak di perusahaan tersebut, berharap tetap masih bisa berteman dengan mereka, karena it's not about bisnis semata gitu ya. Jadi saya berharap begitu, tapi bersyukur saya, itulah yang menjadi sesuatu yang menarik ya. Hari ini saya masih bersahabat, masih ngobrol dengan mereka, dan saya menemukan teman-teman terdekat saya yang berjiwa besar juga menerima bahwa saya udah nggak di sana. Mereka sempat saya dengar statement yang bilang, kalau kamu bisa diberkati lebih situ, ya nggak apa-apa. Toh hidup orang kan masing-masing punya tempat jalannya masing-masing, dan nggak harus semuanya ada di situ. Dan mereka ada beberapa yang katanya berat melepas saya dari sana, tapi akhirnya mereka bilang itu untuk kebaikan saya, dan disitulah saya ngelihat saya tidak saya berada di tempat yang benar, tidak salah, saya pernah ada di sana. Dan hari ini pun masih menjadi kenangan manis gitu buat saya. Itu ilmu hidup yang saya yakin mau belajar dimanapun, mau di sekolah S2, S3, apa yang saya dapetin di perusahaan sebelumnya belum tentu saya bisa dapetin ya. Nah, kalau ditanya bekerja keras, saya sangat bekerja keras. Contohnya di perusahaan sebelumnya, waktu itu anak saya yang pertama dari 5 bulan, saya selalu bekerja tuh office hour ya, berpikirnya cuma mikir sederhana gini, kalau kita kerja di kantor office hour aja pasti ada gaji bulanan, pasti ada hasil. Masa sih kita kerja nggak ada hasil? Apalagi di sini kita tahu potensinya hasilnya gede. Kalau dikerjainnya seperti itu, serius, fokus, pasti ada hasil. Nah, waktu di sana saya kerjain, saya bawa anak saya dari umur 5 bulanan, dari jam 7:30 kita udah berangkat. Saya bawa gembolan lah namanya, punya anak, dan untuk seharian di luar, belum perlengkapan kerjaan saya. Anak saya tuh hidup di jalan itu 2 tahunan. Pagi pulang malam, ngapain aja, saya punya beberapa kegiatan yang udah pasti saya kerjain, saya bikin schedule dan lain-lain, ketemu orang, saya ada satu acara-acara dan lain-lain, sampai pengorbanannya anak saya yang gede itu nggak bisa tatap mata loh, nggak bisa eye contact. Baru saya tahu di tahun ketiga, kenapa saya akhirnya ada di posisi seperti yang tadi Ci Sylvie bilang, ada kondisinya menurun, karena saya memutuskan harus memilih. Waktu itu saya harus memilih mau maju di berkarir atau anak. Karena ketika saya melihat anak saya, orang gurunya ngasih tahu anak saya nggak bisa tatap mata, hancur hati saya. Saya kejar uang, ternyata tanpa saya sadari
ngorbanin anak saya. Jadi dari situ saya mulai mengurangi, tapi saya tetap mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan dari rumah. Ya, sebenarnya memutuskan untuk mundur dari sesuatu yang lagi dijalankan dengan exciting itu nggak mudah ya. Karena kata teman terdekat saya tuh orang yang paling ambisius gitu. Memang saya punya mimpi membangun karir, dan waktu itu sebenarnya kondisi yang saya di perusahaan sebelumnya itu lagi di puncak-puncaknya, lagi bagus. Saya ya 11 tahun ya udah pasti punya tim, pasti ada acara-acara yang ngundang untuk saya sharing, pembicara di sana sini. Saya menikmati semua itu, tapi ternyata dalam kehidupan gak semua apa yang menjadi kita, ya apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Disitulah saya harus melepaskan setengah mimpi saya, karena saya tahu ketika saya memutuskan memilih anak saya nggak bisa karir dan anak berjalan bebarengan, pasti ada yang harus dikorbanin. Dan bersyukur hari itu saya memilih untuk mengorbankan karir dulu gitu, dengan berpikir kalau anak pasti nggak akan bisa diulang. Kalau karir saya masih gambling ya, masih bisa dicari, walaupun kadang-kadang nggak tahu ya ini teh kapan masih ada kesempatan laginya. Nah, berjalannya waktu dari anak sekitar 3 tahunan sampai 5 tahunan hanya menjalani yang bisa saja gitu. Berjalannya anak udah mulai besar, saya coba lagi, tapi ternyata momennya udah lewat. Karena ketika orang udah lagi naik ke atas itu dorongannya lagi besar, mudah nyampe ke sana. Tapi ketika sempat turun, naik lagi tuh nggak mudah. Dan saya sudah kehilangan beberapa kesempatan yang golden time-nya udah hilang. Saya susah naik lagi. Nah, ternyata ketika lagi mau berjuang naik yang belum ketemu klik buat naik, kehantem, suami kena sakit. Nah, itu kan berarti dari anak 3 tahun sampai anak 5 tahun, terus di saat 5 tahun saya hamil. Saya ingat banget hamil tuh pulang dari Singapura dan habis training. Kita kalau training, kita tuh udah di posisi yang saya bersyukurnya apa, kita tuh lahir menjadi orang-orang yang senang belajar. Biaya training kita tuh kalau dihitung-hitung setahun, setiap tahunnya kalau ngikutin semuanya, dan saya hampir mengikuti 90%-nya, itu nggak cukup 15 juta kayaknya nggak cukup deh gitu untuk training saja. Itu bayar pribadi ya, bukan hadiah gitu. Orang kadang-kadang kalau tahu ada seseorang di perusahaan MLM terus ke luar negeri disangkanya hadiah dibayar kantor, enggak, itu biaya training, beda sama hadiah. Jadi itu uang pribadi. Nah, saya udah berjalan sejauh itu dan rasanya makanya untuk melepaskan kan berat banget, tapi mau nggak mau akhirnya yaitu di momen anak umur 5 tahun saya paksakan mau ngegas lagi. Makanya berangkat terakhir ke Singapura training. Pulang dari Singapura ternyata saya tahu saya hamil. Otomatis harus mundur lagi. Ada perasaan ini, aduh ini lagi udah kemarin turun lagi mau ngegas, harus turun lagi. Lemes ada gitu. Cuman kan saya tahu ini anugerah. Jangan sampai kita salah ya menilai berkat dibilang jadi beban. Nggak boleh seperti itu. Saya belajar gitu, walaupun proses lah gitu. Terus setelah itu ternyata suami waktu saya hamil bulan ketiga, suami kena syaraf kejepit, otot skiatiknya nyaris nggak bisa jalan, dan itu udah waktu terjadi tuh kayak ngeri lah ngelihatnya, karena sakitnya tuh melebihi ibu-ibu mau ngelahirin normal. Itu sakit banget dan otomatis saya harus handle dan semua, dan gak tega dan akhirnya diputuskan resign kerja. Itu seperti apa ya, nggak bisa terucapkan, speechless. Karena apa? Di satu sisi saya tahu apa yang akan saya jalani ke depan setelah keputusan resign, tapi di satu sisi saya harus menguatkan suami saya, karena saya tahu namanya seorang suami, istri lagi hamil dan dia sakit aja udah pukulan. Itu kan posisinya sampai untuk duduk aja susah, untuk jalan nggak bisa, dan harus resign kerja. Pasti biaya itu pasti udah di depan mata, udah gelap rasanya. Akhirnya saya harus menguatkan diri saya bisa menjalani cari uang dan menguatkan suami. Harus mensupport suami bahwa semuanya akan baik-baik saja. Walaupun kalau ditanya hati kecil, saya nggak tahu ya suami saya tahu atau enggak, ini pertama kali mungkin saya bagiin. Saya cuma bilang, ini kita dapat berkat seorang anak,
Tuhan pasti udah kasih berkatnya, saya pegang gitu. Walaupun hati kecil saya tuh bergetar loh, saya mikir Tuhan mau ngasih makan anak gimana, ngelahirin uangnya dari mana, karena di saat suami bekerja aja itu kan kejar-kejaran bayar utang sama yang dulu-dulu, utang saya tuh saya nggak mau bebanin ke suami saya. Uang ngelahirin belum ada, waktu suami kerja ditambah nggak kerja tuh rasanya luar biasa lah gitu. Artinya berarti dari perjalanannya Christine, awal suami nggak ada kerjaan, kena saraf kejepit, harus ngelahirin, terlilit hutang juga, itu terus sampai dengan continue itu perjalanan hidupnya sampai dengan anak yang istilahnya terbengkalai dalam tanda kutip ya, maksudnya sampai yang tadi Christine bilang kan harus sampai dia nggak bisa komunikasi, dalam arti eye contact itu pun taunya dari gurunya. Berarti itu berapa lama tuh jangka waktu dari hamil, harus cari uang, terus sampai istilahnya anaknya, sampai istilahnya orang tuanya ini sampai nggak tahu gitu ini anak nggak bisa eye contact nih, itu berapa lama, berapa tahun tuh? Kalau anak pertama nggak bisa eye contact 1 tahun, 3 tahun. Setelah anak yang pertama 3 tahun, terus barulah kejadian suami kan kena saraf kejepit gitu, dan di situ itu berat lah gitu istilahnya. Saya sampai udah nggak tahu menjelaskannya seperti apa ya, berat banget lah gitu. Cuman saya cuman punya tekad dan keyakinan pasti ada jalan, karena kalau saya pikirin terus saya akan drop dan makin nggak bisa menghasilkan sesuatu. Saya mikirnya udah saya harus bangkit, maju, udah gimana nanti tapi berjuang dulu gitu, dan menguatkan suami untuk tetap saya nggak mau berpikir ini jadi anak, kan kadang-kadang ada yang merasa oh ini anak bawa situasi yang nggak buruk, yang buruk nggak, buat saya ini tetap berkat. Dan ternyata apa yang keyakinan saya dulu kan sekarang saya bisa yakini itu benar-benar anak bawa berkat. Dan yang luar biasanya tuh selalu ada jalan selalu ada jalan. Kalau percaya nggak percaya, besok tuh saya mau ngelahirin uang belum ada. Saya besok mau ngelahirin uang belum ada, tapi ya karena saya tuh makanya ngerasa semua yang saya miliki tuh benar-benar dari Tuhan. Kenapa? Saya ngeliat banget itu tuh tangan Tuhan banget. Bayangin besok ngelahirin uang nggak ada dan saya nggak boleh stres. Ini berarti ngelahirin anak yang kedua? Yang kedua, ya. Dan itu kan menjelang saya mulai mau kenal AFC ya, tapi itu masih jauh sih. Anak saya lahir Januari, saya kenal AFC kan November ya. Nah, jadi ketika saya mau ngelahirin, besok ngelahirin uang nggak ada. Dan sebelum ngelahirin tuh ada bermasalah gitu. Ternyata detak jantung mungkin alam bawah sadar saya stres berat. Jadi kena efek harus opname. Bayangin uang buat ngelahirin aja nggak ada, tapi tiba-tiba harus opname. Rasanya tuh bertubi-tubi kan. Tapi untungnya ya hari itu saya kayaknya pakai kacamata kuda aja. Pokoknya kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, besok ya udah. Dan saya yakin akan ada favor dan semuanya untuk saya jalani day by day gitu. Akhirnya sampai anak lahir. Terus saya ingat banget itu kejadian begitu anak saya lahir, semua ternyata bukan lebih baik, lebih buruk lagi. Karena apa? Waktu saya kalau lagi hamil saya masih bisa fokus ngerjain sesuatu. Begitu lahir kan all the time gitu, saya harus ngurus anak, nyusuin dan lain-lain. Tanpa saya punya pengasuh, ngurus sendiri, nyari uang, udah luar biasa lah itu. Setelah itu ternyata suami sempat kambuh lagi karena itu masanya udah resign terus kambuh, saya harus ngurus anak, ngurus ini dan semuanya. Suatu saat suami saya dapat kerjaan, tapi ternyata perusahaannya tutup. Jadi baru seneng akhirnya setelah hampir setahunan lebih dapat kerjaan, perusahaannya tutup. Baru 2 bulanan perusahaan tutup. Sementara waktu lagi kerja itu di luar kota. Kebayang saya ngurus anak 2, ngurus kerjaan karena kan income-nya masih tetap dari situ. Namanya baru mulai kerja. Harus ngurus semua sendiri, nggak ada suami, pincang tugas di rumah. Sendirian, suami kerja, ternyata hasilnya endingnya dalam 2 bulanan, 3 bulanan tutup. Setelah itu beberapa bulan kemudian dapat kerja lagi. Setiap dapat kerja tuh kayak angin surga loh. Tapi entah kenapa kita udah berharap nih, wah lumayan lah gaji nggak seberapa, yang penting bisa ada kerjaan dulu. Suami saya kan lebih nggak stres pasti, kalau ada kerjaan lebih beda lah ya, namanya laki-laki. Nah ketika dapat kerjaan saya ingat banget, 1 Desember masuk kerja 2019 itu dapat kerjaan
jadi suami saya di posisi yang nggak milih-milih kerjaan, jadi sales, pokoknya di bidang apa gitu, spring bed atau apa. Dan ngordernya kalau orang Bandung tahu lah, saat ngordernya itu ke Ciwidey sampai ke Tangkuban Perahu, itu tuh ujung ke ujungnya Bandung, Ya, cukup which is jauh naik ya. motor, lagi musim hujan kan Desember, yang kalau ngelihat kalau lagi banjir itu motor tuh bisa ke bawah banjir, dijalanin. Saya kan tagihan tiap bulan ada. Waktu itu ada tagihan 3 Januari. End of year tuh kita sekeluarga, saya sama anak-anak diajak keluarga adik saya liburan. Saya tuh ya udahlah refreshing sebentar. Anak saya kan berarti mau setahun dan berpikir tagihan saya nanti ketutup suami gajian. Jadi ya udah. Tapi ternyata malam tahun baru suami saya tetap kerja. Malam tahun baru suami saya kasih tahu kita dapat musibah lagi. Toko yang dia masukin ternyata kabur dan dengan jumlah barang 20 juta. Gak bisa ngomong lagi. Sampai kadang-kadang kalau mau ngomong, Tuhan kok begitu berat ya, berliku-likunya sampai segini. Sampai di situ kan mau tahun baru dan apa ya? Banyak kemungkinan. Pertama, disuruh ganti. Bener ya? Karena kan saya juga dulunya marketing. Disuruh ngegantiin, dikeluarin, dan suruh ganti, atau banyak kemungkinan lah yang semuanya buruk gitu, kayaknya nggak ada yang baik ya. Uang dari mana? Terus pertanyaannya tanggal 3 Januari mau bayar cicilan dari mana, tagihan? Saya cuman belajar hanya bisa menarik nafas dan menenangkan suami saya lagi bahwa semuanya akan baik-baik saja, walaupun saya tidak baik-baik sebenarnya. Tapi saya hanya megang satu pegangan bahwa semua terjadi untuk satu hal yang baik di depan yang mungkin hari ini saya nggak tahu gitu. Jadi seperti itulah. Berarti artinya perjalanan itu setelah itu juga berarti intinya Desember tuh udah join ya? Belum join AFC ya? Udah join, yang November kan baru sebulan. Ya, itu udah join, mau 2 bulan lah. Cuman artinya waktu udah join juga perjalanannya nggak gampang ya, maksudnya udah di AFC kan waktu itu November ya, November awal masuk. Iya, terus Desember suami dapat kerja, terus tiba-tiba ada masalah lagi kan gitu. Jadi intinya waktu awal mulanya untuk di AFC pun nggak mudah ya memulainya gitu kan. Sempet kita lagi tuh ngobrol juga tuh dipinjemin barang sampai berbulan-bulan ya. Sampai 2 bulan ya nggak ada penjualan. Yang closing pertama itu cukup lama ya, hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Iya benar-benar. Saya sampai kadang-kadang ya udah terlalu banyak ininya sampai kadang-kadang lupa udah ngalamin apa aja. Cuman iya, saya jadi diingetin waktu itu ada satu sponsor saya yang ngerasa wah kayaknya Christine kalau nggak dikasih barang nggak akan bisa gitu pinjemin. Jadi akhirnya pinjemin dan ini mundur lagi jadinya nggak apa-apa ya. Waktu dipinjemin karena kelamaan gak laku-laku saya kan gak enak. Jadi saya udah WA tuh jam 7 pagi, balikin aja ya nanti Januari, karena semua kayaknya udah ditawarin bilangnya nanti mau liburan, uangnya liburan. Tapi ternyata jam 7 saya WA, saya tiap hari ya nanti perjalanannya mungkin nanti ya, cuman saya hari itu saya tiap hari kan prospek tuh keluar rumah. Pokoknya saya mikir harus keluar rumah. Saya tuh di jalan mobil nggak ada dipakai, ya udah naik motor keliling-keliling, masih hujan tuh saya inget, sambil di jalan tuh saya nangis loh. Tuhan kok begini banget, minta satu aja yang closing. Kan mau balikin barang tuh hari itu, ternyata jam 2 siang yaitu yang temennya closing. Dan itu tuh kayaknya lega banget walaupun itu masih awal. Tapi ya begitulah. Nggak apa-apa lah ya di awal-awal. Nah, Tin, berarti dari 2 bulan itu yang waktu itu pinjemin barang tuh butuh waktu 2 bulan untuk closing pertama ya. Waktu itu juga sempet sih saya tuh bertanya gitu, Christine nih ngapain aja ya gitu sebenarnya, maksudnya kok sampai 2 bulan gitu. Artinya kan dalam 2 bulan itu it means apakah nggak ngerjain apa-apa nih, maksudnya dalam arti ya nawarin kadang kalau ketemu orang atau apa. Nah sebetulnya ada langkah apa nggak sih yang dijalankan dalam 2 bulan nggak closing ya gitu, karena kan saya tahu kan maksudnya Christine ini kan pengalaman di bidang
network gitu, which is pasti udah banyak dong ininya pengalamannya. Nah, pasti ada apa yang dilakukan nggak sih gitu, atau memang karena masih dua perahu nih jadi ya udahlah nawarinnya sambil lalu gitu. Sebenarnya melakukan apa? Sebenarnya di awal itu ngejalanin banget, berjuang banget gitu, karena kan udah jadi member kan. Iya. Untuk member aja waktu itu saya udah nggak punya uang, Betul. dibantu mertua saya juga bantu. Jadi saya berpikir saya bukan orang yang kalau dibantu mumpung-mumpung gitu, bukan uang saya bukan yang gitu. Dan saya malah merasa bertanggung jawab saya lebih beda sama kalau pakai uang saya malah berpikirnya gitu karena saya bertanggung jawab gitu. Nah jadi saat itu saya berjuang tiap hari harus ngomong sama orang, entah mau WA, telepon, japri, DM. Cuman memang karena saya kan masih di dua perahu, belum berani untuk di sosmed. Iya. Nah, dan saya juga tidak menawarkan ke tim saya yang di tempat sebelumnya. Tapi kan artinya tetap menawarkan dong. Dalam 2 bulan gak ada itu tuh bukan berarti diam aja kan. Ada istilahnya tetap ada usaha kan untuk nawarin ke orang. Bahkan saya punya target sehari kalau bisa 10 gitu. Oke. Saya targetin 10 tuh udah all out, udah include semuanya ya, dari ketemu orang, ngomong, dan saya setiap hari keluar rumah untuk nawarin. Okay. Dan untuk keluar rumah saya sampai bayar saya punya pembantu harian yang ngebantuin lah ya, asisten rumah tangga saya yang sangat support, dan itu salah satu berkat juga buat saya bisa bantu sebeberapa jam aja gitu. Nah, makanya saya ngerasa ya ada di titik-titik putus asa gitu. Kok sampai saya kalau mau nanya sama Tuhan, kok hidupnya sepahit ini ya gitu ya. Istilahnya udah berjuang, saya bukan orang malas gitu ya. Saya bukan orang yang mau minta-minta. Saya pengen berjuang untuk keluarga saya. Kok sepahit ini gitu. Jadi artinya dalam 2 bulan ketika saat itu kondisi Christine dipinjemin barang waktu itu ya, dipinjemin barang, bukan artinya Christine juga nggak melakukan apa-apa kan, artinya tetap menawarkan walaupun bukan di jaringan yang sebelumnya kan, artinya tetap ada usaha untuk nawarin prospek dan lain-lain, cuman nggak ada closing, ditolak gitu kan intinya. Nah dari 2 bulan setelah closing itu udah enak dong berarti. Maksudnya setelah closing 2 bulan ada yang ini beli, udah dong ininya jalannya mulus. Oh itu menjadi mulus awal bukan mulus, malah makin berliku-liku lagi gitu, karena ya itu balik lagi ya. Ketika saya berpikir ini udah pecah telur, kalau saya berpikir kan kayak mesin diesel tuh, pemanasannya susah tapi begitu udah langsung lancar. Ternyata enggak juga, karena dari closing pertama sampai ke closing kedua itu butuh 2 bulan lagi atau sebulan sampai 2 bulan lagi. Padahal saya sudah bekerja begitu, makanya sempatlah saya berpikir kayaknya AFC ini bukan jalan saya deh. Saya mau balik lagi ke perusahaan yang lama. Jadi saya udah berpikir udah deh kayaknya saya pulang aja ke yang lama. Karena mungkin ini tempat yang baik, saya tahu nggak ada yang jelek dengan perusahaan ini, tapi mungkin jalan hidup saya bukan di sini, di AFC. Bukan tempat saya di sini. Saya berpikir kayak gitu ya. Sampai akhirnya terjadi satu titik, saya ingat sih ada terjadi satu perubahannya tuh ketika ada momen, kan waktu itu belum pandemi kan. Di Januari GM kita Pak Niko jadi speaker di Bandung. Saya ingat banget di Hotel Yellow kan waktu itu dia bicara, saya ngeliat wah ini keren banget, ada sesuatu spiritnya, hot buttonnya sebagai pemain MLM juga ya yang saya dapetin. Akhirnya saya ngerasa wah kayak walaupun belum ada hasil, saya akhirnya mau mencoba lagi sebelum saya decision gitu, sebelum saya mau ngambil keputusan jadinya mau gimana, maju atau mundur gitu ya. Nah kayak gitu akhirnya saya kejar tuh. Sebenarnya nomor Pak Niko udah dikasih dari awal join, cuman saya kan pengen semua yang natural, yang saya nggak mau instan, karena saya mau membangun sesuatu yang kokoh gitu. Bukan karena kenalan, owner, temen, jadi banyak akses, enggak lah. Saya waktu itu inget banget, saya ngomong sama Pak Enes, nggak usah lah, saya mau jalani dengan natural aja. Saya telepon pagi-pagi itu, saya tiba-tiba pengen udahlah, nggak usah malu-malu lagi, nggak usah sungkan, nggak enak. Saya telepon tuh Pak Niko, saya tanya lagi di mana.
lagi mau berangkat lah. Saya pikir dia di Bandung lama, ternyata mau berangkat udah di stasiun kereta api dan berangkat 30 menitan lagi. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya ngomong sebentar? Saya hanya dikasih waktu 15-20 menit sebelum dia naik kereta api. Tapi ketika obrolan itu tuh ternyata menjadi titik awal yang membukakan pikiran saya lebih lagi gitu. Kenapa why-nya saya harus jalan ini? Saya kan tanya, kenapa saya harus lepasin yang 11 tahun dan pindah ke sini? Terus kenapa, apakah ini akan perusahaan yang seperti apa yang saya masukin? Apakah nanti akan bangkrut? Saya bilang, saya ngomong udah nggak ada to the point aja, karena kan umur saya juga udah nggak muda. Membangun sesuatu yang akan bangkrut artinya buang waktu gitu. Akhirnya setelah itu dari situlah langsung banyak terjadi, saya bebenah diri karena saya udah tahu ini seperti apa dan saya udah klik dapetin nyawanya, why-nya. Saya istilahnya bakar jembatan, ya udah oke, saya komitmen mulai sekarang saya berani tampil, speak up untuk apa yang saya kerjakan sekarang. Udah nggak peduli lah mau apapun reaksinya, kecewa, banyak yang kecewa pasti. Mungkin saya di sana dianggap seperti apapun banyak yang ini, tapi ya udah ini hidup saya, keluarga saya, masa depan saya. Akhirnya saya berpikir sekarang kendalanya apa? Nah, akhirnya kan dari situ saya mulai bikin schedule kerja, bikin planning, bikin mikir saya mau ngapain gitu, nextnya what next gitu kan. Akhirnya oke, sekarang kondisinya ada anak yang perlu dibantu didampingi. Oke, saya cari apa? Saya kalau bayar pengasuh untuk anak saya belum mampu, nggak punya uang. Akhirnya ya favor lah, saya ketemu satu daycare yang pelayanan juga, yayasan juga yang bisa bantu dan punya hati untuk anak-anak, melayani anak. Jadi saya aman, bukan daycare biasa. Ya udah, saya masukin daycare ternyata dan saya kerja office hour karena saya berpikir kalau orang kerja di kantor aja dapat gaji, pasti ada hasil. Masa sih di sini enggak? Apalagi perusahaan seperti ini kan saya tahu potensinya unlimited. Jadi saya pikir minimal income yang seperti gaji kantor saya bisa dapetin lah, minimal itu aja dulu, nggak usah muluk-muluk lah gitu. Karena terkadang orang-orang yang males ikut MLM tuh janjinya terlalu muluk-muluk, terlalu bluffing, terlalu nggak masuk akal dan tidak jadi apa-apa. To be true ya. Nah, nanya sebentar nih Tin, dipotong sebentar. Artinya waktu 11 tahun di sana itu kan kalau yang dari dengar cerita sebelumnya, which is sebetulnya Christine sudah punya posisi yang cukup bagus ya. Dalam arti udah oke lah, salah satu leader lumayan ya. Tapi apakah betul bahwa kita itu bisa istilahnya janji manisnya ini dalam arti adalah kita bisa passive income, dalam arti tidak kerja tapi dapat uang, bener nggak sih? Kan kalau saya kan orang yang awam ya gitu, Christine kan udah berpuluh-puluh tahun nih di situ. Apakah sebetulnya statement itu benar nggak sih? Karena di luaran kan seperti itu, kita dapat passive income loh gitu dengan kita menjalankan bisnis network. Menurut Christine gimana? Kalau menurut saya gini, kita harus samain dulu passive income itu seperti apa yang ada di otak semua. Kan mungkin ada orang yang berpikir passive income itu uang tidur istilahnya, bangun tidur dapat uang. Sekarang saya kembalikan lagi pertanyaannya, mungkin nggak itu terjadi gitu kan ya? Karena mungkin sih terjadi, tapi untuk kondisi pekerjaannya seperti apa? Mungkin kalau main di saham, main di yang ya saya nggak tahu, saya sama sekali belum pernah masuk dunia saham. Tapi yang saya dengar itu kan kita invest, tidur juga nanti bisa dapat. Tapi itu kan high risk high gain. Betul. Ya. Mau seperti itu ya silahkan masuk ke sana. Tapi saya bisa bilang di sini bukan tempat seperti itu. Jadi untuk passive income yang tidur dapat uang itu mustahil. Karena apa? Saya bekerja keras loh di sini. Saya ngerjain AFC. Kadang-kadang saya ada saudara di luar negeri, saya harus tidur jam 2 pagi karena nungguin jamnya untuk saya bisa prospek. Ada waktunya saya, prinsip saya di saat saya nggak mau jadiin alasan untuk menghalangi saya. Ketika saya jalanin ini, saya lagi nggak ada mobil karena lagi dipakai sama suami saya kan. Udah puji Tuhan ya, ketika AFC ini jalan, suami saya puji Tuhan ya dapat kerjaan juga. Jadi buat saya ini tahun yang amazing lah, tahun 2020 ini. Tapi ada konsekuensi, ya udah saya nggak ada kendaraan, nggak ada mobil. Tapi prinsip saya nggak ada mobil masih ada motor. Kalau masih ada motor. Tapi motor nggak ada, masih punya kaki kok, masih bisa ada angkot, ada Grab dan lainnya gitu. Nggak ada alasan lah. Nah, saya
jalanin, hujan-hujanan saya tetap jalan, karena buat saya kalau saya udah punya target, hujan pun saya harus kerjain gitu, kayak gitu ya. Nah, tapi nggak mudah juga. Pada kenyataannya tidak mudah semudah itu, dan nggak seperti mungkin suka dengar yang lain dapat cepet ini, enggak. Saya nggak seperti itu. Tapi ternyata saya sempat kadang-kadang menangis lelah gitu, lelah dengan kehidupan. Kok kayak boleh ya gitu, kadang-kadang kita sebagai manusia kan berpikir, Tuhan tuh kok kayaknya nggak adil ya, kalau yang lain kayaknya gampang banget, kok kayaknya saya harus jatuh bangunnya, jatuhnya tuh udah jatuh blesek gitu, udah blesek, udah sampai ancur-ancuran gitu. Tapi akhirnya saya diingatkan dengan namanya fondasi. Saya ingat, saya tiba-tiba kayak dapat pencerahan ketika saya ingat, kalau namanya kita ditetapkan bangunan satu rumah, fondasinya sebentar dan nggak harus hancur lebur gitu kan. Tapi kalau bangunan mau 50 tingkat, 100 tingkat, fondasi itu kan yang terlama dan paling hancur lebur, paling nggak kelihatan, paling sakit, paling nggak enak. Tapi itu ketika fondasinya terbentuk, ke atasnya kan kalau orang bangunan pasti tahu ya, finishing sampai bangunan terdiri gampang banget. Ya udah, penghiburan saya hanya itu. Ya, jadi ternyata dari perjalanan closing untuk pertama itu butuh 2 bulan, belum lagi ternyata sehabis itu juga dari closing pertama ke kedua juga nggak gampang ya, butuh waktu beberapa bulan juga. Tapi sekarang kan penghasilan Christine udah lumayan, teman-teman udah boleh sebutin angka ya, udah 80 juta lah gitu ya. Nah, tapi itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dijalanin. Awal-awalnya ternyata juga nggak semulus dugaan orang. Nah, boleh nggak sih Tin kasih maksudnya message ke teman-teman di rumah atau dimanapun mereka berada, value apa yang bisa Christine kasih dari perjalanan selama awal nih join di AFC ini gitu? Ada message apa nggak buat teman-teman luar sana? Dalam kesempatan video ini saya juga sambil sharing, kita pengen ngomong sama teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin sama seperti saya, atau mungkin lebih buruk lagi dari yang saya alami. Rasanya udah lelah, udah putus asa dengan kehidupan, lelah dengan hutang, lelah dengan keuangan yang selalu kurang, bahkan untuk pas-pasan aja nggak nyampe gitu. Mungkin udah nyoba sana sini, udah berjuang sana sini masih nggak dapat. Saya cuma mau bilang jangan putus asa gitu ya. Masih ada harapan, masih ada Tuhan gitu. Karena apa? Saya udah ngalamin gitu ya, semuanya itu udah saya alamin gitu. Bahkan sampai di titik-titik banyak hal yang nggak bisa saya ceritain di sini. Terlalu banyak cerita yang banyak yang air mata saya rasanya udah habis untuk semua itu. Tapi saya lihat Tuhan itu adil ya. Selagi kita masih nggak menyerah, masih mau mencoba, dan jangan tutup mata, tutup pikiran kita untuk hal-hal baru, mungkin itu jawaban yang Tuhan mau kasih buat kita. Saya nggak bilang harus di AFC, enggak, tapi kalau buat saya ternyata ini AFC ya jawaban buat saya gitu. Dan buat saya hari ini di masa pandemi ternyata saya bisa lunasin semua utang-utang saya. Cash ya kalau nggak salah. Cash. Saya dapetin di sini kan bonusnya singkatnya harian nih. Kalau dapat uang saya selalu bayar hutang semampunya, dan ternyata setiap hari dapat, kadang-kadang dikumpulin dulu terus bayar. Tiba-tiba adik saya nanya, udah disuruh ngitung lah gitu. Ternyata saya kaget waktu bulan terakhir ya, pelunasan sisa hutang saya yang terakhir tuh dalam 30 hari saya bisa bayar cash 45 juta. Dari pertengahan November sampai Desember pertengahan bisa saya bayar 45 juta cash itu. Sampai saya mandangin screenshotannya gitu. Sampai saya mikir nih apakah mimpi gitu ya. Saya nggak nyangka, karena kan semua tahu ini pandemi, orang kadang jangankan bayar hutang gitu, malah berhutang harusnya ya, tapi ternyata terjadi. Jadi maksudnya buat saya ya, mujizat masih ada, miracle masih ada, harapan masih ada. Jadi buat teman-teman sini, ayo kita sama-sama berjuang lagi, bangkit lagi, jalani lagi dengan semangat, pasti akan ketemu jalannya. Jadi itu intinya kita jangan menyerah. Tapi dalam hal ini teman-teman, ada faktor X, ada faktor God's factor juga ya. Artinya kalau kita usaha terus juga melibatkan Tuhan, pasti ada hasilnya. Walaupun mungkin perjalanannya juga nggak mudah teman-teman, tapi mungkin kita itu
Tuhan lagi uji nih ya, seperti yang tadi Christine bilang, fondasi seperti apa sih yang mau dibangun. Mungkin Christine lagi ditempa nih ya kemarin-kemarin gitu ya, luar biasa nih ujiannya. Saya juga tahu banget gitu dramanya dia, aduh kayak apa gitu, sampai aduh saya berdoa, aduh gimana nih si Christine, kasihan gitu ya. Itu ternyata memang usaha dan God's factor itu benar-benar kerasa sekarang ya, walaupun awal-awal tuh juga susah. Jadi teman-teman di luar sana jangan pernah menyerah dan selalu libatkan Tuhan ya, pasti akan ada hasilnya. Jadi teman-teman nggak usah menyerah. Mungkin yang saat ini Anda udah hampir menyerah dengan usaha yang dilakukan, mungkin kok gak ada hasil gitu. Ingat Christine juga waktu itu berapa kali penolakan ya Tin ya, 2 bulan, terus juga beberapa bulan kemudian juga gak ada penghasilan. Saya tahu dia jual buah, jual nasi goreng, dan apa aja dilakuin ya untuk bisa nutupin kehidupan keluarga, untuk bisa survive. Tapi sekarang benar-benar kita lihat hasilnya luar biasa ya Tin ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah, libatkan Tuhan, dan pasti saya yakin pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah apapun. Ketika kita mau berusaha dan melibatkan Tuhan, pasti kita menemukan jalannya. Terima kasih teman-teman yang udah lihat video ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana untuk nggak menyerah ya Tin ya, dan tetap berusaha. Jadi makasih banget nih Christine hari ini udah cerita tentang success story-nya dia. Teman-teman terima kasih yang udah ngikutin, semoga ini bisa menginspirasi juga. Jangan lupa like, subscribe video ini. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.